Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Rati. Hari ini saya Raka pertama dari KSMJ 303 akan uh, menjawab soal ujian akhir semester dengan presentasi yang sesuai dengan apa yang diminta oleh Ibu Rati. Di mana ada beberapa poin yang diminta, antara lain adalah analisis terkait dengan video yang saya pilih. Kebetulan saya memilih video 4, 5, dan 7. Dan juga yang terakhir adalah output atau publikasi berdasarkan video. Maka dari itu saya singkat waktu, saya ingin menjawab terkait dengan soal analisis yang diminta. Mungkin sebelum itu saya ingin melihatkan kepada Ibu video mana yang saya pilih. Ini adalah video yang saya pilih. Di dunia yang terus bergerak, kita sering merasa waktu tidak pernah cukup. Kerja, keluar. Oke, kenapa saya pilih? Saya izin menjawab dari poin pertama, di mana analisa visual dan psikologi warna. Memang logo Unsia itu berwarna biru dan orange, tapi di dua warna ini kalau misalkan kita kalau di color grading gitu ya, kalau saya bertanya dengan teman fotografi, itu bagus ketika dipadukan, tetapi ketika saling berlawanan itu jadi kontras satu sama lain. Tapi kalau misalkan saya melihat dari video ini, Bu, kita melihat gambar Universitas Cyber Asia logonya di sebelah kiri atas, tidak menggunakan background sama sekali atau transparan background, itu menjadi satu nilai yang estetik. Begitupun juga dengan bagaimana mereka menggunakan uh, subtitle atau transkrip atau translate terjemahan dengan tone warna primary-nya putih, sedangkan di background-nya itu mereka menggunakan hitam untuk stroke atau untuk outline. Dan kalau kita play sedikit, Harga dan tuntutan hidup datang silih berganti. ketika ada pergantian background dari putih ke merah, merah ke putih, atau putih ke hitam, uh, translate ini atau uh, transcribe ini tidak tetap terlihat seperti itu. Jadi menurut saya, jika kita bicara analisa visual dan psikologi warna, video 5 jadi satu kuat secara visual seperti itu. Nah, oke Bu, selanjutnya untuk pertanyaan kedua terkait dengan Gen Z dan juga milenial. Oke, relevansinya ke hook dan juga retensi. Biasanya untuk Gen Z sering merasa cemas akan masa depan. Namun mereka tuh lebih sering overwhelmed atau kewalahan gitu ya dengan tuntutan hidup. Saya suka kalimat mungkin nanti akan saya baik kalimat waktu tidak pernah cukup. Itu kadang-kadang bisa validasi perasaan Gen Z yang merasa tertinggal FOMO karena sibuk bekerja tapi ingin tetap mengejar mimpi, sehingga mereka akan tetap stay di video tersebut atau di iklan tersebut. Selanjutnya untuk milenial. Milenial ini mungkin agak berbeda dengan pendekatan Gen Z, tetapi audiens ini ya milenial mungkin sudah bekerja atau berkeluarga, di mana memiliki psikologi efisiensi seeker atau saya lebih baik yang murah aja gitu ya, atau ya udah saya nggak butuh kuliah, saya butuhnya adalah menghidupi keluarga saya. Tetapi jika mereka mencari solusi yang tidak mengganggu rutinitas, tidak mengganggu finansial mereka dengan usia yang dibilang oleh tim kelompok 5 ini ramah di kantong, itu meninggalkan satu hook atau meninggalkan satu retensi yang kuat gitu ya, untuk milenial tetap stay menonton sampai akhir video seperti itu. Berjuang. Universitas Cyber Asia mendapatkan peringkat akreditasi perguruan tinggi dengan predikat baik sekali dari Ban PT. UKT ramah di kantong, cocok untuk mahasiswa dari berbagai kalangan. Biaya terjangkau dan bisa dicicil. Karena waktu kamu mungkin terbatas, tapi kesempatan untuk meraih masa depan tidak pernah hilang. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan terakhir customer journey mapping, di mana yang ditanyakan adalah
lebih cocok, mana video yang lebih cocok tentang tahap awareness, mana yang lebih efektif untuk tahap conversion. Untuk awareness menurut saya ini video yang paling baik dari video lainnya, tetapi untuk conversion menurut saya bukan video ini, tapi video 2 yang menurut saya lebih bagus di tahap konversi. Ya, mungkin untuk kritik dan saran, saya mungkin bukan orang yang tepat, tetapi sebagai rekan yang sama-sama belajar terkait dengan digital marketing, menurut saya kritik atau saran lebih ke saran. Sarannya adalah bagaimana membridging antara awareness dengan conversion supaya call to action-nya menjadi lebih smooth atau lebih powerful. Karena menurut saya di video 5 ini, khususnya di video 5, itu sangat baik mulai dari awal sampai ke mungkin mid to end. Tetapi di end memang memang ya mungkin memang video iklan ini bukan ditujukan untuk hard selling, tapi lebih ke soft selling, lebih kepada awareness, membangun awareness. Mungkin kalau misalkan kita bicara tentang funnel of marketing, mungkin masih di level atas, masih di level awareness seperti itu ya. Tapi this video is uh, sangat-sangat baik menurut saya, Bu. Ya, menurut saya itu yang menjadi jawaban saya untuk mata kuliah ini. Semoga di semester berikutnya saya bisa bertemu lagi dengan Ibu Rati dan saya bisa belajar banyak terkait dengan digital marketing. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.